Dan misteri terkait keberadaan Masjid Tiban di Turen, Malang, Jawa Timur akan dikupas dalam silet spektakuler berikut ini. Berdiri megah di tengah pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Azali Fadlaili Rahman di Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Masjid Tiban masih berselimut misteri. Kompleks masjid dengan 10 lantai ini mengisahkan keajaiban terkait pembangunannya. Konon warga sekitar justru tak mengetahui proses pembangunan masjid megah yang sangat luas itu. Tapi bagaimana mungkin jika masjid sedemikian luasnya dan memiliki tinggi menjulang dengan selantai 10 tak diketahui proses pembangunannya? Inilah misteri yang juga jadi teka-teki terkait keberadaan Masjid Tiban di Malang. Karena mitosnya masjid ini dibangun itu banyak masyarakat yang tidak tahu masjid ini lagi dibangun dan kondisi masjid ini sangat mewah sekali dan katanya dari pengurus di sana katanya informasinya bahwa masjid ini dibangunnya oleh masyarakat dan termasuk para santri yang ada di masjid itu tanpa menggunakan alat berat dan tanpa menggunakan tenaga ahli. Jadi yang betul-betul yang kerjaan itu adalah para santri gitu. Ada baca gitu. Sebenarnya masjid yang megah itu banyak gitu kan. Cuman ini emang ada yang desas-desusnya cerita-ceritanya gitu. Itu Masjid Tiban Turen katanya Tiban itu tiba-tiba jadi aja, tapi Turen itu kebetulan nama daerah di Turen itu Malang gimana sih, Jawa Timur ya. Jadi Turen itu kan nama daerahnya. Jadi masjid itu namanya Masjid Tiban Turen. Kalau mitosnya masjid itu dinamakan Masjid Tiban karena tiba-tiba jadi aja dibikin sama jin. Padahal setelah dibaca-baca enggak begitu. Masjid itu dibuat oleh masyarakat sekitar, santriwati, jamaah masjid itu sendiri. Mereka bekerja sama sekitar 250.000 orang, 250 orang gitu, pokoknya sekitar 250 gitu kan. Bekerja sama jamaah dan santriwati di sana membangun masjid itu. Akhirnya jadilah masjid itu 10 lantai kalau nggak salah. Jadi tinggi banget masjid itu 10 lantai. Misteri terkait pembangunan masjid ini seolah jadi magnet tersendiri, menarik bagi wisatawan menyaksikan kemegahan Masjid Tiban. Apalagi saat mitos bahwa masjid ini dibangun oleh jin hanya dalam waktu 1 malam juga terus masih hidup di tengah perbincangan masyarakat sekitar. Dan Anang Hermansyah adalah salah satu yang secara langsung pernah menjejakkan kakinya di masjid ini, mencari kebenaran dengan segala mitos dan cerita yang berkembang di tengah masyarakat. Ini yang buat siapa sih, Pak? Yang tenaga kerjanya para santri-santri pondok sendiri. Tapi yang bikin ini siapa? Santri-santri. Kalau arsiteknya pengasuh pondok sendiri. Asumsi itu, Mbak. Asumsi. Jadi orang datang melihat bangunan udah jadi seperti ini karena di sini tidak mendatangkan tenaga ahli bangunan maupun arsitek. Jadi mungkin asumsinya dibantu oleh makhluk halus atau jin. Masyarakat sekitar menyebutnya itu sebagai masjid jin. Kenapa dikatakan Masjid Tiban? Tahu-tahu ada, dulunya nggak ada. Dan sebenarnya itu fakta yang tidak masuk akal. Sebab apa? Masjid Tiban di Turen itu diprakarsai oleh pemilik pondoknya sendiri yang bernama Kiai Haji Ahmad Bahru. Kemudian masjid itu sebenarnya didirikan atau dibangun secara bertahap dari tahun 1978 sampai berakhir 1999. Dikerjakan oleh santrinya sendiri, 250 santri dengan melibatkan 250 santri. Cuman anehnya masjid itu dibangun kurang lebih ada 10 lantai. Tidak menggunakan barang-barang berat atau alat-alat berat, sehingga masyarakat merasa aneh karena tidak ada lalu lalang alat-alat berat. Kenapa masjid itu bisa terbangun setinggi seperti itu keanehannya. Namun sekali lagi sebenarnya untuk membangun masjid itu riwayatnya adalah istikharah atau hasil pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Bahru dan juga para santri. Lantas seperti apa Masjid Tiban yang penuh misteri itu? Inilah masjid dengan tinggi menjulang dan memiliki sentuhan arsitektur Cina berikut ini.
tujuan pertama ingin mengantar teman yang dari Kalimantan, melihat yang katanya informasinya kan masjidnya itu masjid jin 1000 pintu gitu, untuk mengetahui hal apa yang ada di dalamnya. Demikian pesona Masjid Tiban di Malang yang mengalirkan kisah misteri terkait pembuatannya. Pemirsa, saksikan terus kisah dan informasi menarik lainnya dalam Silet Spektakuler. Sampai jumpa. Pemimpin bukan hanya sekedar soal kursi kekuasaan, tapi bagaimana melahirkan keadilan. Dan ini merupakan amanah yang dipersandingkan dan tentu saja harus dipertanggungjawabkan. Semoga saja para pemenang seperti Anang Hermansyah dan Luki Hakim mampu untuk memandang tidak hanya dari sisi kekuasaan. Semoga. Tim challenge di Hotel Bintang 5. Wow, pada hotel yang besar sekali. Rasanya seneng banget. Dan kalian kesini bukan untuk bersenang-senang, karena kalian akan menghadapi tantangan Restaurant Challenge. Wow, aku tuh sangat senang. Yakin nih kita masak di sini. Ayo dong Lia, pilih yang kita tahu aja. Lia curang, dapat keuntungan mulu. Kalau Afaf tuh kesel banget aku sama dia. Dia tuh satu ngerjain ini, udah kamu yang ngebantu yang lain. Aku udah mau marahnya, nggak kuat. Tapi aku berusaha nenangin diri. Tamu dan eksekutif dan VIP dan semuanya mau datang ke sini. Nggak kayak gini gitu. Nah pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa saksikan terus Silet setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat, dan khusus pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Sabir Javik dalam gak lambat berebut bola dengan Roy Darwis. Duel of Champions, Persib Legend versus The Boys from Manchester, Sabtu 24 Mei, jam 4:45 sore, live